Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung di channel aku yang membahas seputar masalah kartu prakerja. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini aku mau kasih informasi mengenai status insentif kalian itu gagal semua ya. Ya, jadi teman-teman pada tanya-tanya di kolom komentar maupun di WhatsApp, Kak, kenapa status insentif aku itu gagal semua, Kak? Karena pada tanya aku langsung hubungi CS Prakerja dan alhamdulillah aku mendapat informasi ini dan mudah-mudahan informasi dari CS Prakerja ini semoga bisa terbantu buat kalian semua. Dan aku lakuin ini demi kalian semua. Tolong buat kalian yang belum subscribe sebagai bantunya nih, aku mohon buat kalian subscribe di bawah kok karena semua permasalahan tentang kartu prakerja cuma di channel ini. Jadi kalian wajib banget subscribe ya teman-teman sebagai bantunya. Oke, aku lanjut. Oke, baik, jadi aku udah tanya mengenai masalah status insentif kalian gagal itu ke CS Prakerja dan alhamdulillah aku udah mendapatkan informasi ini dan mudah-mudahan informasi ini bisa terbantu. Dan buat kalian yang status insentif gagal itu dimohon jangan di skip karena ini akan merugikan kalian banget. Nah, karena di sini informasinya sangat penting ini dari CS Prakerja. Jadi aku harap kalian jangan pernah skip karena itu akan merugikan kalian sendiri kok. Jadi disimak baik-baik informasi CS Prakerja. Karena di akhir video aku akan buat kesimpulan dan juga langkah yang harus kalian lakukan mengenai masalah ini. Oke, ini dia informasi dari CS Prakerja. Disimak baik-baik ya teman-teman, semoga bisa terbantu. Baik, perihal apa yang tanyakan? Ini Pak, saya itu status insentif saya itu dari bulan Juli, Agustus, dan September itu gagal. Dan untuk insentif yang kedua ini tanggal 27 Juli, namun gagal juga Pak. Gimana Pak solusinya biar bisa dicairkan Pak? Insentif kedua gagal. Iya benar, tanggal 27 Juli Pak. Tanggal 27 Juli. Iya benar Pak. Dan yang ketiganya tanggal berapa? Yang ketiganya itu tanggal 26 Agustus, gagal juga Pak. 26 Agustus. Iya. Yang keempatnya tanggal berapa? Yang keempat tanggal 25 September Pak, gagal juga. 25 September. Iya benar Pak. Statusnya gagal semuanya ya Pak ya? Ya, tiga-tiga itu gagal. Cuman yang pertama itu berhasil, lalu gagal semua, Pak. Tapi sebelumnya ini, sebelum tanggal 27 belum gagal, Pak. Masih belum diproses. Ketika tanggal 27 saya cek kok bisa gagal semua, Pak. Padahal saya telah mengisi ulasan renting, semua hal sudah saya perhatikan, sudah benar semua, Pak. Baik, rekeningnya apa yang digunakan? Saya memakai e-wallet OVO, Pak. OVO. Iya, Pak, benar. Baik, di sini Bapak terdaftar di gelombang berapa? Saya di gelombang kedua, Pak. Gelombang kedua. Iya, benar, Pak. Baik, nanti saya bantu pengecekannya. Untuk saat ini bisa sebutkan Pak nama lengkap dan nomor handphone yang terdaftarnya. Oke, nama lengkap saya Muhammad Ridwan Firmansyah. Muhammadnya double M atau tidak? Tidak, Pak. M-nya satu aja. Tidak. Muhammad Ridwan Firmansyah. Firmansyah. Baik, nomor handphonenya? Nomor handphone saya 0898 0898 705, Pak. 705. Ya, benar. Emailnya bisa disebutkan? Bisa email saya ridwanfirmansyah@gmail.com, Pak. Ada nomor kartu prakerjanya ya? Oh, bisa, Pak. Nomor kartu prakerja saya 3201 3201 20 20 5540. 5540. Ya, benar, Pak. Baik, terima kasih untuk informasi datanya. Mohon tunggu sebentar Pak ya, saya bantu cekkan terlebih dahulu. Baik, Pak. Saya tunggu, Pak. Udah, Pak? Tunggu sebentar Pak ya. Oke, baik, Pak. Tadi Bapak sempat menghubungi ke call center ya Pak ya? Iya, benar, Pak. Ya, ya. Ya, di sini atas nama Bapak Muhammad Ridwan Firmansyah ya Pak ya? Ya, benar banget, Pak. Baik, apakah Bapak diminta untuk mendaftar ulang kembali Pak saat insentif ini gagal semua? Tidak, begitu saya login langsung nggak ada masalah diminta daftar ulang sih, masih sama, nggak ada masih normal, nggak ada beda. Tidak ada ya, karena baru-baru ini juga ada yang seperti itu, insentifnya gagal, lalu setelah itu login malah diminta untuk mendaftarkan ulang dari kembali, karena dikhawatirkan teridentifikasi penyalahgunaan data. Dikhawatirkan seperti itu, karena itu insentifnya gagal dan diminta untuk mendaftarkan ulang kembali. Sedangkan jika memang Bapak tidak ada notifikasi seperti itu, Iya. maka untuk saat ini nanti akan saya buatkan pelaporan terlebih dahulu, agar nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak tim kami, dan itu nanti setelah itu akan pelaporan ini akan dilanjutkan kepada pihak pemerintah pusat. Nanti jika setelah itu baru akan ada notifikasi selanjutnya di dashboard Bapak ya Pak ya. Dan untuk
Prosesnya sendiri memang di sini cukup lama, Pak, untuk melakukan perubahan datanya ini. Untuk yang sebelumnya gagal ini nanti akan dikembalikan normal. Jika akun Bapak ternyata tidak ada kendala, Iya. maka akan kembalikan seperti semula tampilannya. Tapi jika ada kendala, maka mohon maaf sekali nanti dikhawatirkan untuk akun Bapak akan ditutup permanen, dikhawatirkannya seperti itu. Tapi nanti akan kami secara cepatnya. Tapi untuk maksimalnya sendiri bisa ditunggu terlebih dahulu, maksimal 14 hari kerja ya, Pak ya. Oh, lama juga ya, Pak? Ya, karena untuk pelaporannya sendiri memang cukup lama, Pak. Nanti dari pihak tim kami melakukan pelaporan terlebih dahulu ke pihak manajemen prakerja. Setelah itu dari pihak manajemen prakerja baru akan mengirimkan data peserta ini kepada pihak pemerintah pusatnya. Karena di sini bukan hanya Bapak saja, Iya. di sini tercatat sudah hampir sekitar 1.000 orang yang seperti ini, Pak. Statusnya itu gagal. Karena itulah memang untuk pelaporan sendiri cukup lama. Kalau boleh tahu gagal itu kenapa, Pak? Masalahnya, Pak? Ya, karena itulah kami perlu menanyakan terlebih dahulu, Pak. Untuk saat ini kami pun belum bisa menginformasikan secara resminya. Nah, sekalian nanya, Pak. Tapi teman-teman yang gagal itu katanya disuruh konfirmasi ulang. Itu gimana, Pak? Oh, suruh daftar ulang. Itu mengenai itu gimana, Pak? Untuk yang mendaftar ulang itu sebaiknya diabaikan saja terlebih dahulu. Sebaiknya tidak lakukan pendaftaran ulang dan konfirmasi terlebih dahulu ke pihak call center. Dikhawatirkan jika nanti ada diminta untuk mendaftarkan ulang, nanti dikhawatirkan akun yang lamanya itu akan tertumpuk dengan akun yang barunya. Maka akun yang lamanya itu akan ditutup secara permanen dan dianggap mendaftar dari awal kembali. Jadi sebaiknya jika ada notifikasi diminta untuk mendaftar ulang seperti itu, dihubungi terlebih dahulu ke pihak call center. Oh, berarti abaikan saja, Pak. Jangan diisi sama sekali, Pak, ya? Ya, sebaiknya jangan didaftarkan terlebih dahulu, tunggu notifikasi selanjutnya, apakah akan berubah atau tidak. Biasanya itu memang belum bisa dipastikan berapa lamanya, memang perlu dikonfirmasikan terlebih dahulu ke pihak call center, agar nanti kami bisa membuatkan pelaporannya. Oke, baik. Pak, itu katanya ada yang kartunya peserta itu dicabut. Itu kenapa ya, Pak? Seperti yang saya sebutkan, baru-baru ini memang ada beberapa peserta yang akunnya itu teridentifikasi penyalahgunaan data. Dikhawatirkannya seperti itu, maka nanti akunnya itu akan diblokir secara permanen. Tapi itu hanya diserang 1 hari saja, Pak. Begitu dicabut, lalu besoknya masih bisa normal. Ya, memang sini kasusnya macam-macam ya. Ada yang dicabutnya secara permanen, ada juga yang sementara waktu. Karena itu seperti yang saya sebutkan, jika ada notifikasi seperti itu, sebaiknya tidak mendaftarkan ulang terlebih dahulu. Dikhawatirkan nanti akan kembali ke awal semula itu. Karena dikhawatirkan nanti jika mendaftar ulang, maka akun yang sebelumnya itu akan tertumpuk dengan akun yang barunya. Katanya sih, Pak, katanya yang cabut itu rata-rata itu begitu dinyatakan lolos sebagai kartu prakerja, dia itu membeli saldo pelatihan itu terlalu lama sehingga hampir sebulan lebih. Apakah benar, Pak, begitu ceritanya, Pak? Jika sudah melewati 1 bulan lebih, maka akunnya tetap akan diblokir. Memang kalau sudah ketentuannya itu, jika sudah menerima saldo 1 juta, itu sebaiknya dilanjutkan membeli pelatihan. Karena jika tidak, maka akunnya akan terblokir. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak, telah menjawab pertanyaan saya semua sehingga saya puas. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Kalau gitu, apakah informasi yang saya sampaikan sudah cukup jelas, Bapak Ridwan? Udah sangat jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, kalau gitu terima kasih telah menghubungi layanan kartu prakerja. Selamat sore, selamat beraktivitas, Bapak Ridwan. Selamat sore kembali, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman, jadi itulah hasil rekaman dari CS Prakerja mengenai status insentif kalian itu gagal. Semoga informasi dari CS Prakerja itu bisa membantu teman-teman semua. Oke, baik, jadi aku kasih kesimpulan dan langkah apa yang harus kalian lakukan mengenai status insentif kalian itu gagal. Jadi yang pertama ini kesimpulan. Jadi kesimpulannya mengenai status insentif kalian gagal itu, mungkin teman-teman yang gagal itu ada beberapa yang masuk notifikasi seperti pendaftaran ulang lagi. Aku saranin kalian itu abaikan saja karena itu sangat fatal, dan jika kalian mengisi, maka itu kemungkinan insentif kalian itu akan cabut. Karena dengan kalian mengisi itu akan terjadi pendabelan data, sehingga nanti insentif kalian itu tidak akan cair dan insentif kalian juga akan cabut. Jadi aku saranin kalian abaikan saja, jangan pernah mengisi hal itu. Dan hal apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama itu kalian tuh harus hubungi CS Prakerja. Kenapa harus CS Prakerja? Karena dengan melalui CS Prakerja data kalian akan diproses dan akan dikirimkan ke manajemen pelaksana kartu prakerja untuk segera diproses. Status insentif kalian itu yang gagal akan segera diubah, dan juga pencairan insentif kalian itu akan dilanjutkan dan dicairkan oleh pihak prakerja. Jadi langsung saja hubungi CS Prakerja biar data kalian itu dikirimkan ke manajemen pelaksana prakerja dan segera diproses insentif kalian pencairannya. Oke teman-teman, jadi itulah saran aku, segera hubungi CS Prakerja teman-teman.
Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga terbantu buat kalian semua. Jangan lupa seperti biasa, like, komen, dan subscribe channel ini, karena cuma di channel ini yang terus mengupdate tentang info seputar kartu prakerja. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.